Cerita berlatar di Tropea, Italia, lebih tepatnya pada tahun 1987. Kisah akan berfokus pada seorang pastor yang bernama Gabriel. Di sini Gabriel mendapatkan tugas untuk melakukan eksorsisme dari tubuh seorang pemuda. Dalam ritualnya, Gabriel menggunakan seekor babi sebagai media untuk pengusiran roh iblis tersebut. Di sini Gabriel mulai menanyai roh iblis tersebut, kemudian dia memancing amarah roh iblis itu untuk masuk ke dalam tubuh si babi. Setelah berhasil terprovokasi masuk ke dalam tubuh si babi, kemudian babi tersebut dihabisi dengan cara ditembak. Sehingga pada akhirnya roh itu lenyap dari muka bumi. Dan inilah dia The Pope's Exorcist. Pada kali ini saya akan membawakan sebuah alur film yang berjudul The Pope's Exorcist. Di sini saya akan menceritakan tentang seorang pastor Gabriel yang mendapatkan tugas untuk menangani kasus kerasukan pada seorang anak laki-laki. Dan seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita menuju alurnya. Setelah kejadian sebelumnya, kini Gabriel menemui para anggota Vatikan untuk diinterogasi mengenai praktik eksorsisme yang dia lakukan. Di sini para anggota Vatikan tidak setuju dengan praktik eksorsisme yang Gabriel lakukan, lantaran mereka menganggap bahwa iblis tidaklah nyata, melainkan hanyalah sebuah cerita kuno. Selain itu mereka juga mengungkit masa lalu Gabriel, ketika menangani pasiennya yang bernama Rosaria. Namun Gabriel gagal menanganinya, sehingga membuat Rosaria tewas. Kemudian cerita berpindah pada sebuah keluarga. Ada si ibu yang bernama Julia, sedangkan kedua anaknya bernama Amy dan Henry. Saat ini mereka sedang menuju ke sebuah kastil tua, yang merupakan peninggalan suami Julia yang sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Julia berencana merenovasi kastil itu, yang nantinya akan dia jual dan untuk mendapatkan tempat tinggal yang baru. Sambil menunggu selesainya proses renovasi, mereka bertiga akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Di sana mereka disambut seorang kepala mandor, dan juga pastor yang bernama Thomas. Karena merasa penasaran, Henry mencoba berkeliling melihat-lihat kastil tua itu, hingga Henry menemukan sebuah dinding yang berlubang. Sementara itu, sang ibu sedang mencari keberadaan Henry di kamar Amy, namun sepertinya Amy tidak peduli, lantaran dirinya tidak ingin tinggal di tempat itu. Ketika pada suatu pagi, seorang pekerja menemukan lubang yang sebelumnya dilihat Henry. Namun karena gelap, pekerja itu menyalakan sebuah suar. Ternyata di bawah kastil itu terdapat endapan gas. Kemudian kepala mandor memutuskan untuk menghentikan proses renovasi, lantaran akan membahayakan keselamatan para rekan kerjanya. Kemudian di malam harinya, Henry tiba-tiba mengalami kejang-kejang, dan dia berkata kalian semua akan mati. Lantas sang ibu bergegas membawa Henry ke rumah sakit untuk diperiksa. Namun setelah dokter memeriksanya, ternyata organ vital dan otaknya berfungsi dengan normal. Kemudian dokter menyarankan untuk membawa Henry ke psikiater. Setibanya di rumah, Julia berencana merawat Henry di rumah saja. Namun tak selang lama, tiba-tiba kejadian aneh kembali terjadi. Bermula dari terjadinya mati listrik. Kemudian Henry kembali bertingkah aneh dan meminta untuk dipanggilkan pastor. Mendengar hal itu, Julia meminta tolong Pastor Thomas untuk memeriksa Henry. Ketika baru masuk ke kamar Henry, Pastor Thomas langsung terpental, lantaran bukan pastor itu yang dia maksud. Seketika itu juga, kabar tentang Henry yang mengalami kerasukan langsung tersebar. Lantas seorang paus yang merupakan seorang guru dari Gabriel, memerintahkan muridnya untuk menolong Henry. Kemudian Gabriel segera bergegas menuju ke kastil tua itu. Sesampainya di sana, Gabriel disambut hangat oleh Pastor Thomas dan juga Julia. Dengan sedikit berbincang-bincang, kemudian Gabriel diantar menuju ke kamar Henry, untuk segera memeriksa keadaannya. Di sini Gabriel mulai membacakan doa-doa suci. Namun ternyata doa-doa yang dia bacakan tidak mempan terhadap roh itu. Kemudian dia mencoba melakukan perbincangan dengan roh yang merasuki tubuh Henry. Tell me one of my sins.
Dan ternyata iblis itu sangatlah kuat, lantaran ternyata iblis itu mengetahui nama Gabriel, dan juga dia mengetahui ketakutan dosa-dosa di masa lalunya. Di saat itu juga, tiba-tiba Henry mengeluarkan seekor burung dari dalam mulutnya. Melihat kejadian itu, Gabriel keluar meninggalkan kamar Henry. I'll be waiting for you, Gabe. Gabriel mengatakan kepada Thomas, bahwasanya roh yang merasuki tubuh Henry, bukanlah iblis sembarangan, lantaran iblis itu mengetahui ketakutan dosa-dosa di masa lalunya. Kemudian Gabriel mengajak Thomas untuk ikut melakukan eksorsisme kepada Henry. Sebelum melakukan eksorsisme, Gabriel meminta Thomas untuk melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan terlebih dahulu. Di sini Gabriel juga berpesan kepada Thomas, jika nanti iblis itu mengatakan apapun, untuk tidak mempercayai perkataannya, dan teruslah untuk membacakan doa. Dan proses eksorsisme pun dimulai. Saat eksorsisme sedang berlangsung, lantaran iblis itu sangatlah kuat, sehingga membuat iman mereka pun goyah. Gabriel dihantui oleh Rosaria, perempuan yang tewas karena kesalahannya. Sedangkan Thomas, dia diungkit-ungkit masa lalunya yang dulu pernah meniduri seorang perempuan, yang padahal dia merupakan seorang pastor. Mendengar dari itu, Thomas pun menjadi emosi. Karena iblis itu benar-benar sangat kuat, mereka memutuskan untuk istirahat sejenak sambil bertukar cerita. Di sini Thomas menceritakan, bahwa dia tidak bisa menikahi wanita yang dicintainya, lantaran dia ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang pastor. Sedangkan Gabriel, dia menceritakan bahwa Rosaria merupakan pasiennya yang tewas karena kesalahannya. Saat sedang berbincang-bincang, Gabriel mengingat ajaran dari sang guru, bahwasanya dia harus menemukan nama sang iblis untuk melemahkan kekuatannya. Sebelum mencari tahu nama dari iblis itu, dia menemui Julia untuk mengetahui latar belakang Henry. Julia menceritakan, bahwa Henry anak yang pendiam, lantaran trauma berat akibat kematian sang ayah. Kemudian Gabriel meminta kerjasamanya, untuk mencari tahu nama dari sang iblis. Dalam proses pencariannya, dia bermula dari menelusuri kastil tua itu. Di sana dia menemukan sebuah sumur tua yang tertutup dengan simbol Vatikan. Ketika setelah terbuka, Gabriel sangatlah terkejut, lantaran di dalam sumur tua itu terdapat kerangka tengkorak manusia yang sangat banyak. Di sisi lain, setelah terbukanya sumur tua itu, sang iblis menjadi marah dan mulai meneror satu persatu orang yang ada di kastil itu. Julia yang diteror hantui mendiang suami, dan Amy yang dikejar-kejar suara misterius, sedangkan Thomas yang sedang memeriksa keadaan Henry, tiba-tiba dia digigit telinganya. Gabriel yang mendapatkan firasat buruk, lantas segera masuk ke dalam kastil dan segera menyelamatkan mereka semua. Setelah situasi mulai kondusif, Gabriel menyarankan Julia dan Amy untuk mengungsi di ruangan berdoa. Kemudian Gabriel mengajak Thomas untuk mencari tahu apa yang baru saja dia temukan. Saat proses penelusuran, ternyata sumur itu terhubung ke ruangan bawah tanah. Di sana dia menemukan sebuah lubang di dinding yang waktu itu pernah dilihat Henry. Kemudian mereka menjebol dinding itu, dan betapa terkejutnya ternyata di balik dinding itu terdapat sebuah ruangan rahasia. Di dalam ruangan tersebut, mereka berdua menemukan sebuah kerangka yang berada di dalam kurungan besi. Kemudian mereka berdua terus masuk ke dalam, untuk menelusuri ruangan itu, hingga mereka menemukan sebuah kerangka yang sedang duduk sambil membawa buku. Kemudian Gabriel mengambil buku itu. Dan singkat cerita setelah membaca buku itu, mereka mendapatkan sebuah kesimpulan, bahwa ternyata dulu ada 200 malaikat yang diusir dari surga, lantaran tidak patuh akan perintah Tuhan, 200 malaikat yang dijatuhkan ke bumi, dan salah satunya dipercaya berada di kastil tua itu. Ternyata,
dulunya kastil ini juga pernah didatangi Vatikan, untuk menyegel iblis tersebut di ruang bawah tanah. Lantaran iblis ini sangatlah kuat, proses penyegelan pun memakan korban yang sangat banyak, dan salah satunya Pastor Ojeda. Namun akibat dari proses renovasi pada kastil itu, membuat segel melemah dan pada akhirnya masuk ke dalam tubuh Henry. Selain itu mereka juga menemukan nama sang iblis, yaitu bernama Asmodeus. Kemudian setelah menemukan nama dari sang iblis, proses eksorsisme pun bisa dimulai. Namun Thomas kembali mengingat perkataan dari sang iblis, yaitu ingin dibawakan seorang pastor. Ternyata iblis itu ingin merasuki tubuh Gabriel, agar dia bisa masuk ke dalam Vatikan dan menghancurkan seluruh gereja yang ada di sana. Sebelum melakukan eksorsisme, mereka melakukan pengakuan dosa kepada Tuhan. Di sini Gabriel menceritakan kesalahannya saat menjadi anggota militer, yang menyebabkan tewasnya para anggotanya akibat dari kecerobohannya. Namun dia selamat dan memutuskan menjadi seorang pastor. Selain itu, dia juga menceritakan pasiennya yang bernama Rosaria, dan diduga kerasukan iblis. Rupa-rupanya Rosaria tidak mengalami kerasukan, melainkan dia mengalami gangguan kejiwaan, sehingga dia menyarankan kasus ini ke psikiater. Namun pada akhirnya Rosaria memilih budir, agar Gabriel merasa bersalah karena tidak menolongnya. I know you. Kemudian proses eksorsisme pun dimulai, mereka mulai membaca doa terus-menerus, hingga pada akhirnya Henry pun pingsan, yang mereka anggap proses eksorsisme pun telah selesai. You are divine to me. Ternyata itu semua hanyalah jebakan dari Asmodeus. Iblis itu menuliskan sebuah pesan di tubuh Henry, yang bertuliskan, Tuhan tidak ada di sini. Dan ternyata, sang iblis itu juga merasuki tubuh Amy. Pada saat itu, suasana menjadi sangat kacau, yang tujuannya agar Gabriel mau menyerahkan jiwanya kepada Asmodeus. Demi menyelamatkan mereka semua, Gabriel bersedia menyerahkan jiwanya. Selesainya proses pemindahan jiwa, Henry dan Amy pun kembali tersadar. Kemudian Thomas menyuruh Julia untuk membawa kedua anaknya pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Gabriel yang masih sedikit sadar, dia berencana bundir untuk melenyapkan iblis itu bersama dirinya, namun upaya yang dia lakukan hanyalah sia-sia. Kemudian dia membawa tubuhnya menuju ke ruangan penyegelan, dan juga disusul oleh Thomas. Di sini Thomas kembali mengingat pesan dari Gabriel, untuk terus membacakan doa apapun yang terjadi, dan adu kesaktian pun terjadi. Say it, Lord, have mercy! Command you! And now the Lord made flesh commands you! I must say it! Asmodeus pun kembali menggoyahkan iman mereka berdua, dengan menunjukkan dosa-dosa di masa lalunya. Namun kali ini, mereka berdua tidak terpengaruh, lantaran mereka berdua sudah mengetahui trik dari Asmodeus. Dan kemudian inilah yang terjadi. Mereka berdua akhirnya berhasil melenyapkan Asmodeus setelah berjuang keras. Setelah berhasil mengalahkan Asmodeus, kini mereka diberikan sebuah penghargaan, dan Gabriel juga ditunjuk untuk menjadi pemimpin Vatikan. Namun perjuangan Gabriel belum usai sampai di sini, lantaran masih ada 199 malaikat yang masih berada di muka bumi. Dan cerita pun tamat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam alur film ini, terima kasih dan sampai jumpa, salam pengangguran Indonesia.